Nama saya Deryl Priapryani dengan NIM 21021472. Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan resume materi berbentuk video. Yang pertama, etika bisnis dan profesi. Sejarah etika bisnis komputer. Era 1960. Don Parker dan Sir International Menlo Park, California, riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dengan profesionalisme di bidang komputer. Buku Rules of Ethics Information Processing. Berikut kejahatan komputer. Yang pertama, carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Kedua, hacking. Hacking kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar menerobos komputer, memiliki keahlian khusus. Cracking. Cracking adalah untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Phishing. Phishing kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya pada suatu website. Spamming. Spamming pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tak dikehendaki. Malware. Materi kedua yaitu pekerjaan, profesi, dan profesional. Pekerjaan. Kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Misalnya kebutuhan ekonomi, sandang, pangan, dan papan. Dan kebutuhan psikis atau rohani. Tujuannya yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Ketiga, mengontrol gaya hidup. Profesi. Profesi suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu. Adapun sifat-sifat seorang pelaku profesi. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di dalam bidangnya. Kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Ketiga, suatu menjunjung etika dan integritas profesi. Ada juga cirinya. Yang pertama, adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidangnya. Kedua, ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi profesional. Ketiga, bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Syaratnya, profesi harus memiliki suatu keahlian, keilmuan, atau keterampilan khusus. Profesi diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Adanya teori-teori yang bakal secara universal. Profesional. Sikap profesional yang pertama, komitmen tinggi. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, bersikap sistematis. Yang keempat, penguasaan materi. Profesi dan meningkatkan profesionalisme di bidang IT. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, perangkat lunak. Kedua, perangkat keras. Ketiga, operasional sistem informasi. Keempat, pengembangan bisnis teknologi informasi.
Materi keempat yaitu organisasi profesi. Tujuan profesi memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, kepercayaan. Organisasi profesi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama pada program keahlian tertentu. Tujuan dari organisasi profesi ialah wadah untuk masyarakat dengan jenis profesi yang sama. Adapun prinsip dasar kode etik profesi. Ada prinsip tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip integritas. Pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kelima, kode etik. Kode etik yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan. Kewajiban pegawai. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas. Bersikap jujur dan lugas, bekerja secara efisien dan profesional, serta dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas. Memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugas masing-masing. Larangan pegawai. Yang pertama, bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. Kedua, menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menerima segala pemberian ataupun penghargaan dalam bentuk apapun termasuk uang, saham, atau surat berharga lainnya. Penerapan kode etik. Yang pertama, meningkatkan kompetensi. Kedua, memahami dan menerima standar-standar yang ada. Ketiga, bekerja memajukan profesi. Keempat, menjaga keseimbangan profesi dan bisnis. Video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.